Shalom. 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 Selamat hari Minggu buat setiap kita semua. Amin. Ada sukacita. Amin. Kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu live streaming GKKI Philadelphia. Saya percaya bahwa hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Amin. Hari ini hari yang penuh dengan kasih Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama sore hari ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan bersama-sama sore hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya! Angkatlah suaramu, katakan, mari puji Tuhan.
menyembah Tuhan lebih dalam lagi pada sore hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama sore hari ini. Masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya lebih dalam lagi. Menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kita katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang padamu pada sore hari ini Yesus Kristus Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Sudah beberapa bulan kami terus Tuhan, Engkau ajar untuk lebih banyak berdiam atas apa yang Engkau telah kerjakan bagi dunia ini. Karena ada rencana atau rancangan-Mu yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mengeluh dengan apa yang sedang terjadi di depan kami. Tetapi kami bersyukur sekali Tuhan, karena rancangan itu begitu indah dan ajaib bagi kami. Merupakan sebuah keuntungan yang tiada taranya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami telah siap mendengar kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara, sebetulnya apa yang kita sedang alami ini adalah, kalau boleh saya katakan, sebuah keuntungan, saudara. Sebuah keuntungan. Jadi apa yang kita sedang alami ini sepatutnya kita tidak bersungut-sungut, tetapi sepatutnya kita bersukaria. Saudara, kenapa saya katakan begitu, saudara? Terakhir-terakhir ini kami melayani orang tua yang nenek titik ya, artinya ibu daripada ibu gembala. Kami melayani di sini. Saudara, kalau dulu itu kalau kami melayani dia, kami selalu buka firman atau berdoa atau memberi semacam apa ya untuk meneguhkan, menyemangati begitu saudara. Tapi saya lihat saudara, itu tidak terlalu efektif kepada orang tua ini. Kenapa saudara? Karena semua kekuatannya secara fisik melemah, ingatannya melemah, kemampuan pikirannya melemah, kemampuan fisiknya melemah. Sehingga saudara, apa yang kami kerjakan pada beberapa bulan yang lalu, saudara, itu sepertinya tidak terlalu bermanfaat. Lalu saudara, saya suatu kali beberapa minggu yang lalu kami merubah, saudara. Saya diingatkan oleh Roh Kudus supaya ketika kami melayani orang tua ini tidak banyak bicara, tetapi kami menyembah di situ, saudara. Kami menyembah bersama-sama dengan nenek ini, nenek titik ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang tua ini, saudara, dapat menikmati penyembahan itu. Bahkan dia bisa mencucurkan air mata, saudara. Dia bisa menikmati sekali penyembahan itu. Saudara, sudah 2 kali kami lakukan penyembahan itu, saudara. Dan dia benar-benar dapat menikmatinya. Lalu saudara, saya berpikir begini, saudara. Segala sesuatu yang kita miliki atau yang kita punyai, suatu hari semua akan berakhir. Kehebatan kita, kemampuan berpikir kita, finansial kita, suatu hari akan berakhir. Kemampuan kita bermain musik, kemampuan kita melayani, kemampuan kita menginjili, suatu hari semua akan berakhir. Lalu saudara, kalau kita tak memiliki penyembahan pribadi, ketika kita tak bisa melakukan apa-apa lagi, maka saudara, itu berbahaya sekali. Karena berdoa pun kita tidak kuat, membaca firman pun pikiran kita tidak kuat. Hanya tinggal satu, menyembah. Saya melihat saudara, waktu orang tua itu menyembah, dia bisa saudara ya, dia bisa luar biasa saudara. Dia bisa luar biasa mengalami Tuhan saudara. Ya, dia luar biasa. Sehingga saudara, penyembahan adalah saudara sesuatu barang, kalau saya katakan barang, atau sesuatu harta yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Semua boleh hilang,
Semua boleh sirna, tetapi hati yang menyembah itu tidak pernah hilang. Saudara, orang tua itu sangat beruntung, saudara. Kenapa? Karena ada yang mengajar dia, ada yang mengajak dia untuk menyembah, ada yang membawa dia untuk menyembah. Coba kalau seandainya tidak, saudara, dia tidak bisa menyembah, lalu orang lain tidak mengajak dia menyembah, itu bisa bahaya, saudara. Apa bahayanya? Bisa berputus asa. Banyak orang Kristen, saudara, ketika masalah, badai masalah itu terus terjadi, semua apa yang diharapkannya, dia berputus asa. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur, saudara, dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kenapa, saudara? Karena COVID-19 ini, peristiwa atau masalah COVID-19 ini, sadar atau kita tidak sadar, saudara, itu membuat kita memotong semua apa yang pernah kita kerjakan, supaya Tuhan itu menggiring kita kepada hal-hal yang utama. Semua itu dipotong. Apakah Anda memiliki yang utama itu, yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga, yaitu menyembahnya? Saudara, kadang saya, sekarang ini banyak seminar, apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukan peribadahan, begitu, saudara, ya. Saya kurang tertarik dengan hal-hal itu, saudara. Bahkan, saudara, ya, sekarang ini saya bersyukur, saudara, dengan apa yang kita alami. Jadi bersyukur, sehingga, saudara, saya tak terlalu buru-buru, saudara, ya, untuk membuka gereja ini. Kenapa? Karena apa yang Tuhan sedang kerjakan ini, saudara, ada sesuatu tujuannya untuk kita semua. Amin. Ini bukan sebuah malapetaka, tetapi ini sebuah pengajaran atau rancangan Tuhan yang hebat. Saudara, banyak orang, saudara, bagaimana kita membuat ibadah, bagaimana cara begini, bagaimana cara begini, saudara. Padahal Tuhan sebetulnya ingin merubah kita. Mari kita, saudara, kita baca dulu, saudara, ya, dari kitab Maleakhi 3, saudara. Kita baca Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Saya baca buat kita semua, saudara. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, COVID-19 ini bukan sebuah petaka, saudara, tetapi ini adalah sebuah pemurnian. Sebuah pemurnian, saudara, dari kehidupan kita, dari pelayanan kita. Kenapa, saudara? Karena saya renungkan, saudara, ya, untuk apa kita melayani? Untuk apa kita melayani? Kadang-kadang, saudara, kita melayani sebetulnya, saudara, kita sudah menjadi seorang aktivis. Artinya seperti aktivitas. Melayani itu melakukan sesuatu keluar. Melakukan ini, melakukan ini. Saudara, kadang-kadang, saudara, kita nggak menyadari bahwa kita pikir, saudara, kita tetap dekat dengan Tuhan. Padahal sebetulnya kita jauh dari Dia. Banyak saya melihat, saudara, ya, baik itu hamba Tuhan, terlalu asik dengan pelayanan, terlalu asik dengan penginjilan, terlalu asik mengurusi gereja. Tetapi saya katakan, saudara, itu bukan yang terutama.
itu tidak menyelamatkan Anda. Itu tidak membuat saudara damai sejahtera. Tetapi ada satu perkara yang harus kita miliki. Oleh karena itu firman Tuhan tadi mengatakan Dia akan memurnikan saya dan saudara. Atau mengingatkan supaya saudara bukan mencari bukan yang utama. Sehingga saudara, kalau terus kita membicarakan bagaimana kita membuat pelayanan, bagaimana kita membuat perkumpulan, saudara, itu tidak tepat kalau menurut saya. Seharusnya masa-masa kini adalah kita harus mengukur diri kita. Saudara, sudah hampir 3 bulan, saudara ya. Saya berpikir begini, saudara. Tuhan, kalau seandainya COVID ini sudah selesai, apakah saya ini sudah cukup untuk dimurnikan Tuhan? Atau Tuhan, mungkin belum. Mungkin belum Tuhan. Saya ini perlu pemurnian yang lebih lama. Wah, indah saudara. Bukan kita buru-buru mau lepas dari pemurnian ini. Kenapa saudara? Karena kan kita tahu tentang diri kita. Supaya saudara kita tidak bangga dengan hal-hal yang bukan utama tadi. Saudara, ini banyak sekali yang yang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya sudah melayani, padahal Tuhan katakan, aku tak mengenal. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan mengasihi gerejanya, Tuhan mengasihi hamba-hambanya. Dia mengingatkan, ketika engkau tidak bisa melayani seperti biasa, ketika engkau tidak bisa pergi, ketika engkau tidak bisa komsel, ketika apa yang tersisa? Kalau tidak ada tersisa, itu yang Tuhan ini ingatkan. Engkau sedang bermasalah. Karena tak lama lagi aku akan datang, kata Tuhan. Ketika engkau tidak memiliki penyembahan hubungan pribadi itu, maka aku akan menolakmu, walaupun kau sudah berjerih lelah. Saudara, saya mengalami begini, saudara. Setelah 3 bulan, saya justru, saudara, seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu buru-buru. Kenapa, saudara? Karena lewat seperti ini, kami banyak berdiam di rumah. Saya dengan Ibu Gembala. Bahkan saya lihat, saudara, penyembahan-penyembahan itu, penyembahan 2 orang, saya dengan Ibu Gembala itu, saudara, semakin hari semakin dalam. Wow, luar biasa, saudara. Semakin hari semakin dalam. Lalu kalau Tommy ikut, kalau dia gak dinas malam, semakin dalam, saudara. Sehingga kalau suatu hari kita tidak bisa pelayanan, ataupun kita tidak memiliki apapun yang bisa kita lakukan, seperti nenek Titing tadi, saya percaya, saudara, kita memiliki sesuatu yang tidak bisa dimatikan oleh apapun, yaitu menyembah secara pribadi. Menyembah secara pribadi. Saudara, itulah gereja, bukan aktivitasnya. Saudara, kalau kita terus ingin membuat terobosan, saudara, terobosan di masa-masa sekarang ini, terobosan supaya bisa melayani, supaya bisa menginjili, menurut saya, apa tujuan Tuhan, saudara, itu tidak mengena kepada saudara. Karena Tuhan ingin semua itu dipangkas, supaya saudara memiliki yang utama. Saudara, mari kita lihat, saudara, betapa dahsyatnya Paulus. Kita baca dari Kisah Para Rasul 16. Ayatnya 23 dan 27.
Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai dengan 27. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kita lanjutkan ayat 28. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, saya merenungkan firman ini. Luar biasa untuk pergi, luar biasa untuk melayani, luar biasa. Tetapi saudara, suatu kali Tuhan izinkan dia masuk ke penjara. Bahkan saudara, dikatakan di penjara yang paling tengah. Lalu kakinya dipasung, tangannya dipasung. Mungkin kakinya yang dipasung, saudara. Artinya mereka, Paulus dan Silas ini, tak bisa melakukan apapun secara fisik. Wow, saudara. Tetapi Paulus dan Silas tidak hanya memiliki semangat penginjilan. Paulus dan Silas tidak hanya memiliki semangat pelayanan. Tetapi Paulus dan Silas memiliki hubungan pribadi yang luar biasa kepada Tuhan. Paulus dan Silas dalam kaki yang dipasung, dia bisa menyembah dan memuji Tuhan dan berdoa. Saudara, Paulus dan Silas tidak merasa apa-apa. Karena ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh dunia ini, yaitu menyembah, memuji Tuhan dan berdoa. Wow. Kalau saya renungkan, saudara, apakah Paulus dan Silas waktu kakinya dirantai, waktu kakinya dipasung, apakah mereka mengeluh? Apakah mereka bersungut-sungut? Apakah mereka kehilangan sukacita? No. Tidak ada yang mampu membelenggu sukacita mereka. Tidak ada yang dapat membelenggu, membungkam pelayanan mereka. Pelayanan yang paling hebat ketika dia memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa. Dan dia tidak bisa melakukan secara fisik melayani kepala penjara itu. Dia tidak bisa melayani orang-orang lain secara fisik karena dia dibelenggu. Tetapi waktu dia memuji dan menyembah dan berdoa, maka Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang melakukan penginjilan itu. Tuhan yang melakukan pelayanan itu. Saudara, saya renungkan, saudara, sudah lama kita melayani Tuhan. Sudah 20 tahun.
Pada saat-saat ini, engkau harus mengukur diri. Kita harus dapat mengukur diri kita. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Seberapa sukacita kita semasa mengalami COVID-19 ini. Saudara, kalau kita masih merasa lebih banyak duka citanya, saudara, kita belum masuk kepada kedalaman-kedalaman yang Tuhan sudah tetapkan. Kita belum dipasung, saudara, belum dikerangkeng, belum. Paulus dan Silas sudah dipasung, dimasukkan pada ruang penjara yang paling di tengah. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah hubunganmu dengan Tuhan. Kemesraanmu, bukan aktivitas. Tetapi ketika engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, engkau takkan tahan diam. Ketika engkau diberi kebebasan, maka engkau akan pergi melayani. Seperti itu, saudara. Bukan dibalik. Bukan melayani, tapi tak memiliki hubungan pribadi. Itu sama dengan membohongi diri sendiri. Tetapi sesungguhnya, saudara, kita memiliki saudara, hubungan pribadi. Lalu bergelora untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kalau COVID-19 ini cepat selesai, berarti Tuhan mengatakan sudah cukup. Ya, kita happy. Tapi kalau kata Tuhan belum, aku ingin menyelamatkan gerejaku. Aku ingin menyelamatkan anak-anak yang kukasihi, supaya mereka fokus kepadaku. Saudara, seharusnya kita bersyukur sekali. Karena apa yang Tuhan kerjakan, saudara, bukan sebuah bahaya, tetapi saudara, adalah kasih karunia yang luar biasa bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajar kami kepada bagian-bagian yang kami tidak paham, ya Tuhan. Karena sering sekali di dalam kehidupan ini kami tak dapat melakukannya dengan kekuatan kami. Tuhan, kami juga kadang, Tuhan, lemah secara fisik, tak dapat melakukan aktivitas. Tapi satu hal, kami menyembah-Mu seperti Silas dan Paulus. Itu yang kami punya di kamar kami, dimanapun juga. Mungkin suatu hari kami tua juga, ya Tuhan, dan tak berdaya secara lahiriah. Tetapi mulut ini bersyukur padamu. Sampai suatu hari kami meninggalkan dunia ini, kami terus bergairah, Tuhan, di dalam menyembah-Mu. Dan kami pun masuk ke Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, firman-Mu. Haleluya. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua pada sore hari ini sangat-sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Amin. Baiklah, sekarang kita sampai kepada pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk ibadah minggu depan nanti akan diinfokan lebih
lebih lanjut kepada seluruh jemaat GKKI Philadelphia melalui grup WA Jemaat Philadelphia mengenai info atau apakah minggu depan kita akan membuka tempat ibadah atau tidak. Pokoknya nantikan infonya lebih lanjut mengenai ibadah minggu depan di grup WA Jemaat Philadelphia. Tapi secara live streaming tetap ya jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap bergairah, tetap melekat kepada Tuhan. Dan yang pengumuman yang kedua, bagi seluruh jemaat GKKI Philadelphia yang ingin memberikan persembahan ibadah minggu, persembahan misi dan juga perpuluhannya, boleh mengisi list segera yang ada di grup WA Jemaat Philadelphia. Nanti petugas akan datang ke rumah jemaat mengambil persembahan dan perpuluhan ke rumah jemaat masing-masing. Lalu pengumuman yang ketiga, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap percaya, kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang kembali seluruh jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Terima kasih. Kami pasti banyak kelemahannya. Sehingga ketika kami lemah, Tuhan secara fisik, kami kuat secara roh. Karena Tuhan, Engkau sudah membentuk kami, mendidik kami seperti itu ya Tuhan. Kekuatan roh yang terus ditambah-tambah. Karena kami sangat tahu kekuatan fisik pasti merosot. Tetapi kekuatan roh baru dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun juga. Tuhan, Engkau ingin pada saat-saat ini gerejamu banyak berdiam, duduk di kaki-Mu ya Tuhan, lalu menyembah seperti Paulus dan Silas, supaya Engkau melakukan perkara-perkara yang besar, supaya Engkau memutuskan semua rantai-rantai belenggu, semua tembok-tembok Tuhan. Selama ini kami sudah melakukannya dengan cara-cara kami pergi, kami menginjili. Tetapi Engkau ingin supaya kami menyerah kepadamu dan berseru ya Tuhan, memuji menyembah-Mu, supaya lewat gereja-Mu Tuhan yang mulai menyerahkan diri kepadamu, Engkau melakukan pekerjaan-Mu, supaya jiwa-jiwa itu Tuhan semua berdatangan ke gereja-Mu. Terima kasih Bapa,
Kami juga percaya seluruh jemaat Philadelphia dimanapun berada, kesusahan ini tidak bisa menghimpit mereka. Tuhan, aku percaya apapun yang mereka alami, mereka akan bersuka cita di dalam roh. Mereka akan dapat memandang Tuhan, dan mereka dapat menikmati betapa hidup ini hebatnya. Bukan karena ditentukan apa yang kami peroleh saat ini, tetapi COVID-19 ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Jemaatmu Philadelphia dimanapun berada, mereka bertumbuh, mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami pun rindu Tuhan, kalau suatu hari Engkau izinkan kami bersama-sama. Tetapi kalau Engkau merasa dan menentukan kami harus membangun diri kami secara pribadi, kami pun senang juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan undur dari tempat ini, tapi penyertaan-Mu sempurna. Untuk silakan roh maut di mana berada, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya yang paling utama diberikannya kepada sukacita sampai selama-lamanya menyertaimu. Haleluya. Amin. Bye.